Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Qih Muamalah. Di sini kami akan membahas tentang salam dan istisna, teman-teman. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu diri terlebih dahulu. Saya Haris Ar-Royhan Hasibuan, kemudian rekan saya ada Anissa Mei dan Lalitia. Jadi nanti mereka lah yang akan menjelaskan apa itu salam, apa itu istisna. Saya sendiri di sini sebagai moderator. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas salam. Jadi untuk membahas salam ini pematerinya saudari kami Anissa Mei. Jadi kepada saudari saya persilahkan. Jadi yang pertama saya akan membahas apa itu salam. Salam itu pengertiannya adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Jadi barang yang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, dan harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang kedua ada dasar hukum salam. Dasar hukum salam itu ada dua, dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Al-Quran itu dari surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua itu ada dari hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Yang ketiga ada operasional salam. Nah, di sini syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi yang diserahkan kemudian dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Nah, apabila nantinya barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Selanjutnya ada rukun dan syarat salam. Yang pertama itu ada orang yang berakad, ada pembeli dan penjual. Nah, orang tersebut tuh harus balik dan berakal. Yang kedua ada objek akad dalam jual beli salam. Yang ketiga ada sihhat atau ijab dan kabul, serah terima. Selanjutnya ada perbedaan jual beli salam dengan jual beli biasa. Perbedaan ini itu dijelaskan oleh Fatih Az-Durani yang dikutip dari Nasrun Harun. Jadi perbedaan yang pertama itu ada harga barang dalam jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang dia beli secara tunai, secara utang kepada penjual. Yang kedua ada harga yang diserahkan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek. Jika berbentuk cek mundur, maka jual belinya batal karena tidak tercapai tujuan jual beli salam, yaitu membantu proses produsen. Yang ketiga ada menurut Hanafiyah, harga jual beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir sewaktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar ketika itu juga.
Sedangkan menurut Zufar bin Husail, pakar fikih Hanafi, harga itu nggak boleh dijamin oleh seseorang karena adanya jaminan akan menunda pembayaran yang harus dibayarkan tunai secara ketika akad. Selanjutnya ada contoh salam. Contoh salam itu kayak kita saat membeli barang di situs online gitu. Sini misalnya membeli laptop. Nah, pembeli itu melakukan pemesanan kepada penjual. Terus kemudian pembayarannya dilakukan di awal saat akad. Setelah kedua pihak itu setuju gitu. Nah, lalu penjualnya akan mengirim barang ke pembeli sesuai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya istimna dijelaskan oleh Lalitiyah. Selanjutnya yaitu istisna. Istisna adalah jual beli menyerupai jual beli salam, namun dalam istisna itu pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali atau termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada dasar hukum istisna. Yang pertama yaitu masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. Yang kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga, istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Di sini ada rukun istisna. Yang pertama, orang yang berakad atau mustasni atau pembeli dan sani atau penjual. Yang kedua adalah objek yang diakadkan atau masno atau barang dan saman atau harga. Yang ketiga adalah sikat atau ijab kabul. Ada syarat istisna. Yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi berakal atau cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang tiga, ada sani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Ada juga syarat istisna. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Keenam, masnu, barang yang dipesan atau mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, atau tipe, mutu, dan jumlahnya. Yang ketujuh, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara' atau najis, haram, atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan atau menimbulkan maksiat. Di sini ada contoh istisna, yaitu ketika akan membeli rumah yang sesuai dengan keinginan kita, misalnya menginginkan rumah dengan 3 kamar, desain minimalis, atau yang lainnya, maka rumah akan dibuatkan dalam waktu yang sudah disepakati. Dan dalam jual beli ini pembayarannya tidak harus dilakukan di awal. Nah, jadi teman-teman kita udah nyimakkan sama-sama apa itu salam, apa itu istisna. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulannya, salam itu adalah jual beli
yang dimana pembayaran dilakukan di awal dan barangnya akan datang kemudian. Simpelnya begitu ya. Contoh kayak teman-teman kan sering nih belanja di Shopee misalnya, di barang transfer dulu uangnya, nanti barangnya datang gitu kan, ataupun belanja-belanja online lainnya. Nah kalau istisna ya hampir sama, jual beli juga, tetapi pembayarannya bisa bertahap-tahap. Nah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Misal simpelnya begini, kalau tadi kan itu seperti proyek rumah ya kalau dibagi contoh tadi di PPT. Nah saya ambil simpel gampangnya itu, kalau teman-teman misalnya ada event di kampus, terus bikin baju, itu kan bayar di awal dulu, terus nanti pelunasannya di akhir sesuai kesepakatan, permintaannya barangnya seperti apa, jenis bahannya seperti apa. Nah itulah kesepakatannya, nanti pembayarannya, pelunasannya bisa di akhir bersama dengan pengambilan barang. Nah istisna itu juga lebih seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin itu sajalah dari kami. Mudah-mudahan teman-teman mudah memahami apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berwaktu ya. Aku jadi